Tahun 2010 merupakan tahun di mana ada 3 tim F1 yang masuk untuk memenuhi grid F1 masa itu. Tapi ada satu tim yang nasibnya super mengenaskan karena kesulitan dana dan mobilnya yang sangat sulit untuk dikendalikan. Tim apakah itu? Let's check the video. Hai guys, welcome back to Jerry F1. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum gue mulai, gue mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau gue masih jarang buat upload konten video. Nah, ya karena gue channel gue makin sepi, ya maklum ya, it's my fault. Gara-gara gue jarang upload dan ya mudah-mudahan YouTube gue bisa kembali ke kondisi seperti semula dan lebih ramai lagi dan bisa membawa konten yang lebih informatif lagi untuk teman-teman semua. Oke, so guys, wish me luck. Mudah-mudahan gue bisa makin rajin upload konten lagi. Amin ya Allah. Nah, pada kesempatan kali ini gue akan mencoba membahas salah satu tim papan bawah yang pernah menghiasi grid F1 musim 2010-an. Nah, tim yang gue maksud adalah HRT F1 Team atau sebut aja HRT F1 ya. HRT merupakan salah satu tim dari 3 tim yang masuk di grid F1 pada musim 2010. 3 tim tersebut adalah Lotus Racing atau Caterham, Virgin Racing atau Manor Racing, dan HRT F1 Team. Oh ya, HRT adalah singkatan dari Hispania Racing Team ya. Tim ini merupakan salah satu tim yang paling bontot selama karirnya di F1 karena mobilnya yang sangat sulit untuk dikendalikan. Nah, maka dari itu gue akan mencoba membahas bagaimana sih kisah karir tim HRT F1 ini. Pada awalnya, HRT merupakan tim yang bernama Campos Meta Racing karena penemunya yaitu Adrian Campos dan Enrique Rodriguez. Campos merupakan tim yang berlaga di ajang F3 Open Championship dan GP2 Series yang sekarang namanya Formula 2 ya, yang saat itu bernama Adax Team. Nah, Campos dulunya bekerja sama dengan sebuah agen olahraga yang bernama Meta Image yang mengelola salah satu pembalap F3 Open yang berada di tim Campos Racing, yaitu Bruno Mendes. Nah, saat itu Adrian Campos sama Enrique Rodriguez ini mikir, kenapa mereka nggak bikin tim di ajang kasta teratas yaitu F1? Nah, karena jika mereka membuat satu tim di F1, maka itu akan menjadi sejarah karena mereka menjadi salah satu pendiri tim di F1 pertama yang berasal dari Spanyol. Nah, pada bulan Februari 2009 mereka memikir seperti itu. Di bulan Maretnya, mereka menggait seorang pebisnis asal Spanyol yaitu Jose Ramos Carabante dan para pemain basket profesional yaitu Pau Gasol dan Jorge Garbajosa. Nah, markas Campos Meta ini berada di daerah Madrid, Spanyol. Tapi bagian marketingnya dan lain-lain berada di daerah Alzira, Valencia, Spanyol. Nah, saat itu konstruktor asal Italia yaitu Dallara membangun mobil yang akan digunakan pada musim F1 tahun 2010 dengan menggunakan mesin Cosworth. Nah, pada tanggal 12 Juni, FIA mengesahkan nama Campos Meta Racing sebagai tim untuk mengisi grid F1 musim 2010. Dan saat GP Abu Dhabi 2009, Campos mengumumkan bahwa keponakan mendiang Ayrton Senna yaitu Bruno Senna akan bergabung bersama tim Campos pada musim 2010. Akan tetapi, semua hal itu tidaklah mudah untuk dilakukan. Pada tanggal 22 Desember 2009, Eyang Barin Ecclestone khawatir akan kemampuan Campos untuk mengisi grid di F1 musim 2010 karena keterbatasan dana. Pada bulan Januari tahun 2010, prinsipal dari ajang A1GP yaitu Tony Teixeira membantu dengan memberikan sejumlah dana kepada Campos Racing. Teixeira yang dulunya dianggap ingin membeli Honda Racing F1 Team pada tahun 2008 berniat untuk menjadikan tim Campos sebagai tim di grid A1GP yang saat itu sudah diambang kemunduran. Nah, singkat cerita, pada tanggal 27 Januari 2010, tim Campos menyatakan bahwa mereka tidak akan mengikuti tes musim dingin 2010 karena mereka belum mengumumkan siapa pembalap yang akan menemani Bruno Senna. Teixeira menyatakan bahwa tim Campos akan turun di tes sesi ketiga di sirkuit Jerez, Spanyol. Tapi pada awal bulan Februarinya, usulan pembelian tim oleh Teixeira ditolak oleh Campos. Nah, singkat cerita, pada tanggal 5 Februari 2010, kepala tim Campos yaitu Adrian Campos memberitahu kepada pihak BBC Sport bahwa timnya kesulitan mendapat dana. Campos membutuhkan dana sekitar 7 miliar euro untuk dibayar kepada Dallara yaitu pembuat mobil yang akan digunakan oleh Campos Racing dan harus dibayar minggu berikutnya. Maka dari itu, Campos masih belum bisa menemui orang yang akan mendanai timnya. Singkat cerita, Jose Ramon Carabante yang itu seorang pebisnis yang tadi gue udah sebut, mengambil alih tim secara keseluruhan dari sebelumnya dipegang oleh Adrian Campos, dan posisi prinsipal tim diisi oleh Colin Coles. Lalu nama tim Campos Racing diganti menjadi Hispania Racing F1 Team atau HRT F1, yang akan digunakan saat balapan pertama di musim F1 tahun 2010. Nah, fun fact, nama Hispania ini diambil dari perusahaan yang dimiliki oleh Jose Ramos Carabante yaitu Grupo Hispania. Nah, markas tim juga dipindah dari markas di Madrid menjadi di daerah Murcia, Spanyol.
Nah, singkat cerita, ketemulah pembalap yang akan menemani Bruno Senna, yaitu Karun Chandok, pembalap asal India setelah Naren Kartikeyan pada tanggal 4 Maretnya. Mobil HRT tahun 2010 diberi nama sasis yaitu F110 dengan menggunakan mesin Cosworth dan Dallara sebagai desainer mobilnya. HRT F1 tidak mengikuti tes pramusim 2010 karena ia belum mempunyai dana dan belum mengumumkan pembalap keduanya. Nah, saat sesi latihan, kita sudah mengetahui kondisinya seperti apa. Senna tidak mampu memacu mobilnya dengan baik karena mobilnya yang sangat sulit untuk dikendalikan. Tapi yang namanya masih adaptasi, wajar kalau masih di belakang. Nah, saat babak kualifikasi, Senna dan Chandok hanya bisa finish ke-23 dan ke-24. Nah, tapi pas balapan, ini di sirkuit Bahrain ya, pertama kali race di tahun 2010, mereka harus start dari pit. Dan singkat cerita, Chandok mengalami kecelakaan di lap kedua dan Senna harus menepi karena mesinnya mengalami overheating. Nah, lalu di GP Australia, lagi-lagi Senna dan Chandok harus puas berada di posisi paling belakang dan gap antara Vettel sang pole sitter yaitu sekitar 6,6 detik dan 0,34 detik dari belakang Lucas Di Grassi, pembalap Virgin Racing saat itu. Lagi-lagi Bruno Senna harus menepi karena masalah hidrolik, namun Karun Chandok berhasil finish ke-14. Nah, Chandok sebenarnya bisa finish ke-12 atau ke-10 mungkin, tapi dia mengalami masalah di bagian bawah mobilnya karena dia keluar jalur 2 kali saat balapan. Lalu di GP Malaysia dan Cina, Senna dan Chandok berhasil finish tanpa ada masalah di mobilnya. Lalu di GP Spanyol, masalah kembali muncul. Senna harus keluar dari balapan karena sebuah insiden di tikungan pertama, dan Chandok juga harus keluar dari balapan karena suspensi mobilnya rusak. Oh iya, Christian Klein, test driver mereka, sempat turun di sesi latihan bebas pertama GP Spanyol. Singkat cerita, di GP Monaco, setelah mereka melakukan start yang bagus dari para pembalap Virgin dan Lotus, Senna harus menepi dan parahnya lagi, Chandok mengalami kecelakaan di mana mobilnya bertabrakan dengan mobil Lotusnya Jarno Trulli, dan mobilnya Chandok langsung terbawa ke atas mobilnya Trulli. Untungnya mereka berdua selamat dari insiden tersebut. Singkat cerita, sampai di GP Turki, test driver mereka yaitu Sakon Yamamoto turun pada sesi latihan bebas pertama dan mencetak waktu paling lambat saat itu. Nah, lalu di GP Inggris, HRT mengumumkan bahwa Bruno Senna di-drop dan akan diganti oleh Sakon Yamamoto, test driver mereka. Tapi Senna masih ingin balapan di tim HRT karena Senna adalah pembalap yang mendukung penuh tim asal Spanyol ini dan akan ditetapkan sebagai pembalap resmi tim HRT. Akhirnya, Sakon Yamamoto menggantikan posisi Karun Chandok sebagai pembalap untuk balapan berikutnya. Yamamoto sempat mengalami keracunan makanan sebelum GP Singapura dimulai, dan Yamamoto akhirnya digantikan oleh Christian Klein di 2 balapan penutup musim 2010. Nah, pada tahun 2020, 10 tahun kemudian, Karun Chandok mengatakan bahwa pertikaian antara Campos dan Dallara soal sasis membuat tim HRT turun di musim 2010 tanpa upgrade sama sekali di mobil mereka, dan hanya mendapat upgrade yaitu perubahan posisi spion saja yang tadinya di sidepod jadi di dekat kokpit driver F1-nya. Kisah berlanjut di musim 2011. Pihak HRT dan Dallara resmi berpisah pada bulan Mei tahun 2010 karena performa mobilnya yang kurang kompetitif. Maka pihak HRT pun cepat-cepat mencari perusahaan untuk mendukung pembuatan sasis untuk musim 2011. Saat masih berada di bawah nama Campos, pemilik tim HRT yaitu Jose Ramos Carabante mengatakan bahwa saat dia diwawancari oleh pihak Motorsport, ia mengincar Ferrari sebagai supplier mesin untuk musim 2011. Namun, menurut Colin Coles, prinsipal tim HRT, mengatakan bahwa saat ia diwawancari oleh Diario AS pada bulan Juli 2010, ia mengincar kerjasama dengan Toyota untuk musim 2011. Dan ia mengonfirmasi di bulan Oktober bahwa HRT mempunyai anggaran yang cukup untuk turun di grid F1 musim 2011. Nah, pada November 2010, perusahaan telekomunikasi yaitu Telefonica bergabung dengan tim HRT dan mempunyai peran untuk membantu komunikasi, teknologi, dan sponsor. HRT memberi izin untuk tes mobil F1 mereka kepada pembalap kita yang tersayang yaitu Pastor Maldonado yang akhirnya bergabung dengan Williams. Lalu Joseph Kral dan Davide Valsecchi yang juga akan mencoba mobil HRT di Abu Dhabi. Nah, saat musim 2010 berakhir, HRT sudah mengontrak dengan Toyota Motorsport GmbH yang mana kita akan melihat sasis Toyota musim 2010 yaitu Toyota TF110 yang tidak pernah turun balapan karena ya Toyota udah bangkrut. Oke. Nah, tapi pada bulan Novembernya, Toyota memutuskan kontrak dengan HRT karena pihak HRT tidak mempunyai dana yang cukup. Nah, singkat cerita, pada bulan Januari, mantan pembalap Jordan tahun 2005 yaitu Naren Kartikeyan akan bergabung dengan tim HRT di musim 2011 dan dalam keadaan darurat, Vitantonio Liuzzi ditunjuk sebagai pembalap kedua yang akan menemani Kartikeyan. Di sirkuit Catalunya, HRT sempat memberikan tes kepada mantan juara dunia Formula Renault V6 Euro Cup yaitu Giorgio Mondini. Nah,
Liuzzi ditunjuk sebagai pembalap HRT pada tanggal 9 Maret 2011. Musim 2011, tim HRT meluncurkan sasis baru mereka yaitu Hispania F111 yang akan melakukan debutnya di sirkuit Albert Park, Australia. Nah, pada sesi pembuka itu, aturan 107% diberlakukan kembali. Nah, bagi yang nggak tahu 107% itu apa? 107% adalah aturan di mana dalam babak pertama kualifikasi dan cuaca cerah, pembalap yang mencetak waktu kurang dari 107% dari waktu tercepat, maka pembalap tersebut tidak diperbolehkan mengikuti balapan yang akan berlangsung. Saat itu, Liuzzi dan Karthikeyan tidak diizinkan mengikuti balapan karena waktu yang mereka cetak kurang dari 107% dari waktu pole. Nah, waktu di Malaysia, ini lumayan bagus. Liuzzi mampu memperbaiki pace-nya dan hanya setengah lebih lambat dari tim Virgin Racing. Liuzzi dan Karthikeyan lolos dari aturan 107% karena waktu mereka tidak berbeda jauh banget dengan waktu pole. Tapi mereka harus menepi karena ada masalah di mobilnya. Nah, di Cina ada perkembangan sedikit meskipun hanya bisa finish paling belakang yaitu posisi 22 dan 23. Nah, singkat cerita di Istanbul Park, Turki, Liuzzi mampu start di depan para pembalap Virgin Racing, tapi Liuzzi hanya mampu finish ke-22 karena masalah rem, dan Karthikeyan berada di posisi ke-21. Lalu di GP Spanyol, Karthikeyan mampu finish ke-21, tapi Liuzzi harus keluar karena masalah pada gearbox. Di GP Monaco, ada sebuah insiden pada sesi latihan bebas yang menyebabkan Karthikeyan dan Liuzzi tidak mengikuti kualifikasi, tetapi mereka diizinkan untuk mengikuti balapan. Hasilnya bisa dibilang lumayan. Liuzzi bisa finish ke-16 dan Karthikeyan finish ke-17. Nah, lalu di Kanada, which is itu adalah balapan terlama sepanjang sejarah F1 karena cuaca hujan yang tidak menentu. Keadaan tersebut membawa HRT bisa finish di posisi ke-13 dan 14. Namun sayangnya, Karthikeyan yang mendapat posisi 14 turun ke posisi 17 karena diganjar hukuman penalti akibat memotong tikungan dengan sengaja saat balapan. Nah, ini sih yang gue salut sama engineer-nya Karthikeyan, bahkan finish 14 aja udah bangga banget loh. You are P14! Good job! Good job! Good job! Good job, Narain! Great race! Di Valencia, hasilnya seperti biasa, yaitu posisi 23 dan 24. Nah, pada bulan Juli, ada sebuah perusahaan investasi asal Madrid, Spanyol, yaitu Tesan Capital, akan membeli tim HRT dari ownernya sendiri, yaitu Jose Ramos Carabante. Pihak Tesan Capital menyatakan bahwa pengoperasian tim akan berjalan seperti biasa, setelah mereka membeli tim HRT dan mereka tidak merencanakan penggantian nama tim dan sebagainya. Nah, oke, kembali ke rangkuman. Pada GP Inggris, Karthikeyan diganti oleh pembalap Akademi Red Bull, yaitu si tukang pelawak, Daniel Ricciardo maksudnya. Daniel finish di posisi ke-24 saat kualifikasi dan Liuzzi di posisi 23. Ricciardo saat itu melakukan debut pertamanya pada balapan F1 dan bisa finish di posisi ke-19, dan Liuzzi di posisi 18. Lalu di Jerman, Daniel finish ke-19 lagi, namun Liuzzi harus keluar dari balapan. Nah, lalu di Hungaria, Daniel finish ke-18 dan Liuzzi ke-20. Di Belgia, Daniel dan Liuzzi tidak mampu mencetak waktu yang lebih dari aturan 107%, tapi mereka masih diizinkan untuk mengikuti balapan. Liuzzi finish di posisi ke-19, namun Daniel harus keluar karena ada masalah di mobilnya yang membuat mobilnya bergetar hebat. Nah, singkat cerita pada pembukaan sirkuit India, HRT mengumumkan bahwa Karthikeyan akan kembali balapan dan menggantikan Liuzzi daripada Daniel. Saat race, Karthikeyan mampu mengalahkan Daniel dengan gap sekitar 31,8 detik dan finish di posisi ke-17. Di dua balapan terakhir penghujung musim, Liuzzi kembali balapan dan menggantikan posisi Narain Karthikeyan. Musim selanjutnya yaitu musim 2012, dan seperti yang kita ketahui, musim ini merupakan musim akhir dari tim HRT sekaligus musim paling buruk bagi HRT. Nah, pada tanggal 21 November 2011, mantan pembalap McLaren yaitu Pedro de la Rosa bergabung dengan HRT dengan kontrak selama 2 tahun. Singkat cerita, pada tanggal 14 Desember 2011, prinsipal tim HRT yaitu Colin Coles meninggalkan HRT dan diganti oleh Luis Perez Sala. Nah, singkat cerita pada bulan Februari 2012, tim HRT mengumumkan bahwa mereka akan memindahkan pengoperasian tim ke Caja Mágica Complex di Madrid. Ini aksen Spanyol udah dapat belum ya? Sorry kalau pronunciation-nya nggak tepat ya. Oke, back to topic. HRT meluncurkan sasis baru mereka yaitu F112 yang awalnya dijadwalkan akan turun pada sesi kedua tes pramusim di Barcelona pada akhir bulan Februari. Namun terlambat karena mobil mereka tidak lolos uji tabrak. Oke, singkat cerita pada balapan pembuka yaitu di Australia, De La Rosa dan Karthikeyan tidak diizinkan mengikuti balapan karena waktu yang mereka cetak tidak melebihi aturan 107% dari waktu tercepat saat babak pertama kualifikasi. Singkat cerita, selama musim 2012 ini, statistik HRT sangat tidak karuan karena mobil F112-nya sangat sulit dikendalikan.
Dan ya, ini merupakan musim terburuknya HRT karena performa tim sangat di luar ekspektasi. Ini lihat aja kalian videonya ya, pas turun di sirkuit, susah banget bawanya kan. Akhirnya pada bulan November tahun 2012, pihak tim HRT secara resmi mengumumkan bahwa mereka menjual tim HRT. Karena pihak tim HRT harus menemukan pembeli paling lambat pada tanggal 30 November tahun 2012. Karena tanggal tersebut adalah hari terakhir pembayaran dana grid F1 musim 2013. Dan jika tidak membayar, maka tim akan dianggap mengundurkan diri atau ditutup. Nyatanya, tim HRT tidak menemukan pembeli tepat pada waktunya, dan HRT secara resmi dihilangkan dari grid tim F1 tahun 2013. Dan tim HRT pun secara resmi hilang dan tidak pernah muncul lagi di grid F1 karena mereka kehabisan dana dan tidak bisa mengikuti balapan F1. Oke guys, seperti itulah sejarah tim HRT atau Hispania Racing Team. Tim ini sempat digadang-gadangkan akan menjadi tim asal Spanyol yang sukses di F1. Namun takdir berkata lain, HRT tidak mampu mengembangkan performanya dengan baik. Maka dari itu gue ucapkan terima kasih banyak yang sudah nonton video ini. Dan kalian tahulah channel gue semakin sepi dan karena maklum gue jarang upload, dan gue mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanannya bagi teman-teman semua. Dan insya Allah gue akan selalu upload video soal F1 yang berkualitas dan bisa menjadi pedoman bagi teman-teman semua. Pokoknya selalu respect antar sesama dan saling support juga tentunya. Alright, gue akhiri video ini dengan sekali lagi gue mengucapkan terima kasih yang sudah menonton, dan mohon maaf kalau informasi yang gue berikan masih kurang kompetitif. Teman-teman bisa ketik di kolom komentar, dan jangan lupa juga buat share, like, dan tentunya subscribe. I'll see you next time guys, and goodbye.